Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggini Saputri dari jurusan ATPH selaku host di Bicara Santai Podcast SMKN 1 Labangka. Dengarkan saya. Perkenalkan, nama saya Bainila Cahyani selaku host juga di sini. Hari ini kita nggak berdua. Lo Kanida? Oh, siapa tuh? Ada Kanida. Halo Kanida. Selamat datang di podcast SMKN 1 Labangka. Sebelum kita nanya-nanya, mungkin Kanida boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Bainida Maria Saputri dari kelas 12 ATHP. Kelas 12 APHP. Langsung saja ke intinya ya. Dengar-dengar Kanida ikut banyak organisasi ya. Boleh dijelaskan kepada teman-teman salah satu organisasi apa yang Kak Nida ikutin? Saya tidak mengikuti tidak terlalu banyak, hanya 2 sih. Saya pernah mengikuti organisasi OSIS yang menjabat sebagai sekretaris OSIS. Dulu saya bersama ketua pernah diundang untuk ke Mataram untuk mengikuti FOSISMA, Forum OSIS Mataram. Di sana kita mempelajari tentang kepemimpinan anggota, kepemimpinan ketua, tentang berkomunikasi satu sama lain dari berbagai daerah. Wah, hebat ya. Terus dengar-dengar nih Kanida juga ikut KIR ya. Boleh dijelasin KIR itu apa sih? Soalnya kita belum terlalu mengenal KIR itu apa. KIR itu adalah kelompok ilmiah remaja. Di sana kita bisa mempelajari tentang komputer. Mungkin ada beberapa siswa yang masih belum bisa mengetik kan, membuat laporan karena kita SMK, kita memerlukan, karena kita menjalani prakrin, kita biasanya membuat laporan dari prakrin tersebut. Jadi dalam ekstrakurikuler KIR ini kita bisa mempelajari dan mengembangkan pengetahuan kita dalam komputer. Tapi loh Kanida, dengar-dengar KIR itu bukan hanya tentang gimana cara mempelajari komputer, tapi gimana cara kita bisa buat jurnal. Nah, benar. Di KIR juga kita bisa mempelajari tentang menjadi jurnalis. Iya, hebat dong. Tepuk tangan. Kak Nida, ini kan saya niatnya gimana mau jadi penulis. Bisa nggak Kak Nida sharing ilmunya sedikit gitu, gimana jadi penulis yang baik kan? Dalam KIR itu kita belajar cara jurnalistik yang baik, jurnalistik ya. Dalam kita membuat novel, biasanya kita mempelajari tentang tanda baca. Karena tanda baca juga bisa menjadi patokan dalam kita membuat jurnal. Dan juga kata bahasa. Kata bahasa kan penting lah kan, sama seperti tanda baca juga. Kita harus memikir bagaimana cara seseorang atau banyak orang memahami apa yang kita ketik, apa yang kita ceritakan dalam novel tersebut. Kan kembali ke topik awal ya Kanida. Tadi dengar-dengar ikut organisasi OSIS. Selama Kanida menjabat menjadi OSIS, pengalaman apa sih yang Kanida nggak bisa lupain, terkesan itu selama menjadi OSIS? Bisa diceritakan kepada teman-teman sekalian? Saya di OSIS pengalaman yang tidak bisa saya terlupakan tentang kebersamaan dalam menjalani suatu kegiatan. Contohnya ketika perpisahan kakak kelas dahulu. Di situ kita bisa mengingat bagaimana suatu hari kita juga bisa akan berpisah bersama teman-teman yang lain. Di situ kita menjadi satu dan
menjalankan kegiatan bersama, membuat kenangan bersama yang membuat kita lupa akan lelahnya, sedihnya kita menjalankan kegiatan tersebut. Wah, kok jadi sad nih. Terus kan, aduh jadi pengen nangis. Kan Kak Nida sekarang udah kelas 12. Rencananya mau lanjut kemana? Rencana saya sih mau buat usaha kecil-kecilan lah di rumah bersama ibu, karena sebelum saya kelas 3 memang sudah merencanakannya bersama beliau. Juga cara pemasarannya mungkin bisa offline, bisa online juga, jadi lebih enak karena membantu ekonomi keluarga lah juga, supaya kita sebagai anak perempuan juga tidak boleh meremehkan yang namanya dunia pekerjaan. Wah, hebat ya, Masya Allah, jadi calon pengusaha muda. Amin, insya Allah. Terus orang tua Kak Nida posisinya berarti sangat berarti ya, terutama ibu buat semua orang gitu ya. Kira-kira Kak Nida mau kasih kata-kata apa buat ibunya yang tercinta di rumah? Buat ibu saya yang tercinta, saya mencintaimu karena dalam hidup ini tanpa ibu sepertinya tidak akan berarti. Dalam hidup kita ada di dunia ini karena ibu juga yang membesarkan kita, yang mendidik kita menjadi anak yang baik, selalu memberikan contoh yang baik. Intinya ibulah yang penopang hidup sebenarnya. Kata-katanya sangat menyentuh hati Kak Nida, Masya Allah. Sebelum podcast ini selesai, diakhiri, kira-kira Kak Nida kasih motivasi apa buat adik-adik, buat teman-teman yang ada di rumah yang nonton podcast ini, buat kasih motivasi dari pengalaman Kak Nida selama menjadi siswi, selama menjadi ikut organisasi gitu. Motivasinya selalulah berdoa, jangan lupa 5 waktu, selalu berbakti kepada orang tua juga. Dalam usaha kita jangan setengah-setengah, kita harus memantapkan hati untuk menjalankannya. Jika menjalankannya dengan setengah hati, usaha itu tidak akan pernah berjalan. Wah. Seperti kata pepatah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Bener ya katanya Kak Nida. Jadi saya ucapkan terima kasih buat Kak Nida yang dengan senang hati berkunjung ke podcast SMKN 1 Labangka. Sekali lagi mohon maaf ya apabila kita Kesalahan kata. Saya juga meminta maaf jika ada kata-kata yang mungkin menyinggung, kata-kata yang tidak sebatasnya saya ucapkan. Dan terima kasih atas undangannya untuk mengikuti podcast ini. Ya, semangat buat Kak Nida. Semoga menjadi pengusaha muda ya. Amin. Jadi mungkin sekian saja podcast hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.